Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kriptografi mengenai tentang chat dengan basis menggunakan kode Python menggunakan teknik RSA. Apa itu RSA? Mari kita lanjut. Untuk langkah pertama, kita mengenai pembahasan dulu materinya. Ini saya sudah membuat presentation. Nah, yang pertama itu terdapat sebuah pengertian. Apa itu RSA? Nah, di sini saya menggunakan teknik RSA untuk fasilitas keamanan pesan, yaitu kemudian modul instalasi apa saja yang kita harus instalasi agar bisa menjalankan program tersebut. Yaitu kemudian setelah itu implementasi kepada sistem aplikasi tersebut yaitu maksudnya RSA menggunakan Python ya. Oke, kita pengertian dulu. Nah, RSA ini itu panjangan dari Reverse Samir Edelman. Pembahasan sedikit yaitu RSA adalah algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT, Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1976, yaitu Ron R. Ives, I.S. Hamir, dan Leonard A. Edelman. Nah, apa itu RSA yang kita ketahui? Nah, RSA itu keamanan algoritma yang terletak pada sulitnya pemfaktoran bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Pemfaktoran dilakukan untuk memperoleh kunci privat selama pemfaktoran bilangan besar menjadi faktor-faktor prima belum ditemukan algoritma yang bagus, maka selama itu pula keamanan algoritma RSA tetap terjamin. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita menjalankan program tersebut, alangkah baiknya kita menginstalasi modul Givi ya. Nah, Givi itu apa? Givi ini framework untuk Python ya. Nah, caranya kalian masuk ke Windows, terus tambah tombol R, kemudian kalian masuk cmd, terus pip install Givi. Nah, berikut adalah hasil screenshotan saya yang sudah menginstalasi pada laptop saya ya, di user kalian masing-masing. Nah, dan setelah kita instalasi, kita cek untuk menjalankan perintah dengan icon Windows pada keyboard plus RCMD. Setelah masuk, kemudian jalankan perintah py. Nah, kita masuk ke py dulu ini. Kemudian kita tulis dengan file import Givi print Givi titik garis bawah version garis bawah terus kurung tutup. Nah, di sini akan mendapat info tentang penginstalan yang sudah kalian install. Oke. Kemudian kita langsung lanjut ke implementasinya saja. Untuk implementasi kita sekarang langsung masuk ke Visual Studio Code. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah penjelasannya ya. Penjelasan tadi untuk langkah persiapan apa saja yang kita butuhkan belum kita menjalankan. Kemudian saya akan menjelaskan langkah kedua, yaitu kode langkah kerja program kode tersebut ya. Setelah itu nanti kita masuk ke demonya. Oke, yang pertama kita import soket. Nah, kita modulnya soket ini kita import, kemudian modulnya select juga. Kita membuat header length dengan angka 28, kemudian IP-nya
socket dot get function. Nah, get host by name ini adalah function ya. Kemudian di dalamnya socket dan get hostname dengan port itu dengan portnya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita buat socket. Nah, setelah socket kita buat, kemudian kita masuk ke bagian setelan ya. Setel resolver sebagai opsi socket ke satu pada socket. Server socket setcop dengan metodenya setcop ini. Nah, kita dapat socket show socket socket show resolve. Nah, maksudnya apa? Nah, SO itu adalah opsi socket dan sol itu tingkat opsi socket. Setel review itu sebagai opsi socket ke satu pada socket yang lain. Nah, kemudian bin itu kan kita kaitkan ya. Jadi server menginformasikan sistem operasi bahwa itu akan menggunakan IP dan port yang diberikan untuk server yang menggunakan 0.0.0.0 berarti mendengarkan semua antarmuka yang tersedia berguna untuk menghubungkan secara lokal ke 127.0.0.0. Ini adalah alamat IP ya. Ini juga dan jarak jauh ke IP antar muka LAN. Nah, kemudian variabel socket server ini .bin dan sambungkan ke konstan IP dengan port. Kemudian ini socket server socket listen ini membuat server mendengarkan koneksi baru. Kemudian kita daftarkan socket untuk select dan untuk memilihnya. Kemudian setelah variabel client adalah untuk daftar klien terhubung, yang mana socket sebagai kunci dan header pengguna dan nama sebagai data. Nah, untuk variabel key ini kunci itu daftar kunci public, socket sebagai kunci, header sebagai pengguna dan nama sebagai data. Nah, setelah itu sudah terhubung, maka muncullah output dalam string yaitu listening for connection sesuai dengan IP dan port. Nah, untuk menangani penerimaan pesan, kita buat dengan defungsi receive message dengan parameter client socket. Itu dengan kita mencoba kondisi jika terima judul atau tajuk kami yang berisi panjang pesan, ukuran ditentukan dan konstan. Nah, kemudian jika kami tidak menerima data, klien dengan anggun menutup koneksi, misalnya menggunakan socket dan close atau socket shutdown. Kemudian return fail. Nah, untuk message length ini ada variabel message by dengan integer. Maksudnya untuk ubah header menjadi nilai integer. Nah, setelah dapatkan pesan, untuk mendapatkan pesan kita membuat variabel message yaitu dengan client socket parameternya dan save variabel message length dan decode. Nah, UTV -8 ya. Terus buat kondisi jika in message dalamnya split untuk header, data, dan address alamat input, dan ini juga else lainnya data message dan encode header message, kembalikan objek header pesan dan data pesan, kemudian return ke message lagi sini. Kecuali jika kita tidak di sini klien menutup koneksi dengan kasar, misalnya dengan menekan Ctrl C pada scriptnya atau baru saja kehilangan koneksi. Nah, socket close juga memanggil socket shutdown dan mengirimkan informasi penutupan socket shutdown, dan itu juga penyebab ketika kami menerima pesan kosong. Nah, ini juga untuk defungsi update user for client, header dan pesan. Nah, untuk while true pemanggilan sistem Unix select atau Windows select, panggilan winsock dengan 3 parameter. Nah, ini ya
maksudnya parameternya release soket yang akan dipantau untuk data yang masuk, release soket untuk data yang dikirim memeriksa apakah misalnya buffer tidak penuh, dan soket siap mengirim beberapa data. Checklist soket yang dipantau untuk pengecualian. Kami ingin memantau semua soket untuk kesalahan sehingga kami dapat menggunakan daftar. Mengembalikan daftar itu membaca, menulis kesalahan. Nah, untuk membaca soket tempat kami menerima beberapa data. Dengan begini kami tidak perlu memeriksa soket secara manual. Menulis soket siap untuk mengirim atau melaluinya. Jika ada kesalahan soket dengan beberapa pengecualian. Ini adalah pemanggilan pemblokiran eksekusi kode. Akan menunggu di sini dan mendapatkan pemberitahuan jika ada tindakan yang harus diambil. Ya, dengan fungsi variabel di soket dengan listnya itu exception socket, kemudian kita pilih soketnya dengan socket list. Nah, dalam socket list ini ya, nah ini untuk iterasi pada soket yang lain. Ini for notifikasi in read socket. Ya, jika soket yang diberitahu adalah soket server, koneksi baru terimalah. Nah, ini untuk kondisinya. Jika variabel notifikasi sama dengan server soket, maka terima koneksi baru. Itu memberikan kita soket baru, soket klien terhubung ke klien yang diberikan ini saja. Itu unik untuk klien itu. Dan objeknya yang dikembalikan lainnya adalah IP atau port set dengan variabel client socket, tambah klien variabel IP-nya nih ya. Kemudian sama dengan server socket dan accept. Accept ini adalah fungsi yang menerima ya, metodenya ya. Kemudian klien harus segera mengirim nama mereka terima itu dengan variabel user, kemudian fungsinya receive message pada parameter variabel client socket. Ya, jika salah kalian terputus sebelum dia mengirimi namanya. Untuk kondisinya if user is false, makanya continue. Kalian harus segera mengirim kunci public. Mereka menerimanya dengan variabel public key, kemudian receive message, dan lagi ke variabel client socket. Nah, jika salah, kalian terputus sebelum dia mengirim namanya. If public is false, sama dengan continue. Nah, public key sama dengan fungsinya eval, dan variabel public key di mana isinya data ya, mencetak public key. Kemudian tambahkan soket yang terima ke daftar select, juga disimpan nama pengguna dan tajuk dan nama pengguna. Kemudian key user, update user status, dan setelah itu akan menampilkan output itu accept new connection. Jadi untuk soket yang lain yang ada pengirim pesan, mana saat terima pesan receive message notif soket. Nah, jika salah klien terputus, mungkin langsung bersih ya. Untuk kondisinya if message is false akan mengeluarkan output close connection from. Nah, ini dari from connection kliennya datanya. Terus hapus dari daftar untuk kunci public dengan variabel key dan metode pop. Hapus dari daftar untuk soket ini untuk remove ya, aktifkan soket. Terus hapus dari daftar pengguna kami dengan del hapus klien update user status. Untuk ulangi melalui klien terhubung dan pesan siaran, nah dapat perulangan dengan for variable client soket in client. If client
variabel klien di dalam kurung ini sama dengan variabel message atau pesan ini dengan datanya alamat, kemudian tambahkan encode. Nah, ini maksudnya untuk tidak mengirimkan ke pengirim ya, kirim pengguna dan pesan keduanya dengan judul. Dengan kami menggunakan kembali tajuk atau judul pesan dikirim oleh pengirim di sini, dan tajuk atau judul nama pengguna yang disimpan dikirim oleh pengguna ketika dia terhubung. Nah, jadi harus kedetek dulu. Setelah terhubung, nanti dia dapat mengirim ke apa mengirimnya gitu ya. Dengan variabel client socket ini, kita dapat send. Nah, send itu untuk pengirim dengan user header plus user data plus message plus data. Maksudnya ini adalah usernya, namanya, kemudian datanya, kemudian pesannya apa, kemudian dengan datanya. Ini tidak benar-benar diperlukan untuk memiliki ini, tetapi akan menangani beberapa pengejaran soket yang berjaga-jaga. Nah, ini adalah fungsi perundangannya dengan for notification socket in except socket. Ini adalah untuk hapus dari daftar untuk soket, dan variable socket remove notification socket, dan ini adalah menghapus dari daftar pengguna kami dengan del client dengan notif socket. Oke, dan kita ke soket client. Hampir mirip dengan soket server ya. Nah, untuk server di sini portnya 1234. Nah, di sini jika sudah terhubung ke server sudah terhubung, kita menghubungkan server dulu, kemudian masuk ke klien dengan fungsi itu kan IP-nya, portnya, my username, terus error callback. Kemudian setelah membuat soketnya, kita mencoba menghubungkan ke IP dan port yang diberikan dengan variabel client add, kemudian metodenya connect dengan IP dan portnya tadi. Nah, IP-nya ini ya, kemudian portnya. Except atau pengecualian, jika koneksi error, maka akan menimbulkan output connection error. Kemudian siapkan nama pengguna dan judul dan kirimkan. Kita perlu mengkodekan nama pengguna ke byte, lalu menghitung jumlah byte dan menyiapkan header dengan ukuran tetap. Dan juga kita kode ke byte. Ini variabel username dengan my username encode. Berikut client aspect dan send username dan username. Di sini juga ada public header client socket. Ini adalah menyiapkan kunci public dan header dan dikirimkan. Dan kemudian kita perlu mengkodekan nama pengguna ke byte, lalu menghitung jumlah byte juga. Ini untuk username-nya dan ini untuk public key-nya. Jika benar, kemudian kita return ke true. Kemudian, nah ini adalah div fungsi untuk mengirim pesan ke server, di mana div fungsi ini membuat metode function send dengan parameter message kemudian sama user. Kemudian kita cetak encode pesan ke byte, siapkan header dan konversi ke byte seperti untuk nama pengguna di atas lalu kirim. Nah, berikut ya kode message user. Oke. Kemudian masuk ke div fungsi start listening untuk mendengarkan ya, mendengarkan utas. Dengarkan pesan masuk dengan div listening incoming message back. Berikut perulangannya ya.
kondisi while true. Coba. Dan macam ini. Oke, kita langsung saja ke langkah prakteknya saja demo ya. Kemudian kita masuk soket, kita jalankan. Nah, di sini setelah soket kita jalankan, kita mendapatkan sebuah alamat IP address yaitu dengan 192.168.56.1 dengan portnya 1234. Ya kan, sesuai ini. Nah, variabel IP socket get host by name socket get host. Nah, ini dia dapatnya dari sini. Kemudian kita masuk ke app. Kita jalankan dengan PI. app. Kita isikan dengan ini ya, alamat ini tadi ya. Rank 7. Nah, ini sudah masuk. Kita belum ada teman ya. Kita buat satu lagi. Ganti nama. Kita coba. Oke, sudah berjalan. Oh, tapi yang ini belum kedetek. Nah, kita coba. Nah, masukkan. Nah, oh, tambahkan lagi. Nah, masuk ya. Nah, tapi untuk ke barunya tidak masuk. Ini dinamakan fungsi RSA untuk inskripsi kode ini.
Dan masuk ya. Nah, tapi untuk Harun dan Bagus belum mengetahui, karena belum kedetek dan kita masuk, eee, dan kalau kita jalankan lagi. Ini nah, kemudian kita coba ke pin, nggak masuk ya. Nggak masuk juga. Nah, berikut adalah, aplikasi obrolan dan deskripsi RSA yang dibangun oleh menggunakan kerangka kerja Givi pada Python. Sekian untuk kelanjutannya, yang lain akan disampaikan kepada teman saya Mas Bagus. Terima kasih. Mungkin tutur kata atau pengucapan yang tidak dapat dimengerti, mohon lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.